Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Madhurana Arinda Alif. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari kampus Universitas Jember, kampus Lumajang, yaitu D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengkajian khusus, yaitu pengkajian khusus tentang indeks Bartel kepada lansia. Nah, sebelum memasuki pengkajian khusus tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar lansia. Saya yakin semua yang melihat video saya kali ini ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu terkait tentang batasan usia lanjut atau usia pada lansia itu sendiri. Langsung saja, di Indonesia sendiri jumlah penduduk lanjut usia atau lansia itu semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Jadi dalam periode kehidupan manusia ada rangkaian tahapan-tahapan untuk melalui kehidupan di semasa hidupnya. Tahapan-tahapan tersebut bisa dimaksudkan dalam artian daur hidup atau siklus hidup dari manusia seperti saya sendiri. Nah, tahapan-tahapan itu sendiri antara lain masa kehamilan, masa menyusui, anak-anak, remaja, lansia atau lanjut usia ini yang akan dibahas dan sampai meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa lansia atau lanjut usia ini merupakan tahapan akhir atau siklus akhir dari kehidupan setiap manusia, seperti itu. Nah, untuk lanjut usia ini sendiri dibagi oleh sejumlah pihak dalam berbagai klasifikasi dan batasan-batasannya. Yang pertama, menurut WHO sendiri, batasan lanjut usia meliputi middle age, usianya yaitu dari 45 tahun sampai 59 tahun. Yang kedua, elderly, usianya yaitu 60 sampai 70 tahun. Yang ketiga, old, usianya yaitu 75 sampai 90 tahun, dan very old, usianya bisa di atas 90 tahun, seperti itu. Nah, pembagian klasifikasi yang kedua oleh Maryam tahun 2008. Maryam sendiri mengklasifikasikan lanjut usia diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, pralansia atau presenilis. Nah, seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua, lansia. Lansia ini seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga, lansia resiko tinggi, di mana seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Nah, ini diungkapkan menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2003. Yang keempat, lanjut usia atau lansia potensial. Nah, lansia ini adalah lansia yang mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan suatu karya atau jasa. Sama dikutip melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003. Yang terakhir, lansia tidak potensial. Apa sih lansia tidak potensial itu? Lansia tidak potensial ini sendiri merupakan lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya itu bergantung kepada orang lain atau bantuan orang lain. Sama juga dikutip melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003. Nah, untuk pembagian klasifikasi yang terakhir, yang ketiga, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015, lanjut usia ini dikelompokkan menjadi usia lanjut yang usianya 60 sampai 69 tahun, dan usia lanjut dengan resiko tinggi berusia lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan yang ada. Nah, menurut Potter dan Petri tahun 2009 menyatakan bahwa kemandirian para lansia itu penting untuk ditingkatkan. Adapun parameter kemandiriannya adalah aktivitas sehari-hari atau activity daily living. Seperti itu. Nah, gunanya untuk mencapai semboyan lansia sehat dan berkualitas, seperti itu. Nah, beberapa ciri-ciri lansia itu sendiri yaitu adanya perubahan fisik yang beberapanya atau yang dimaksud seperti antara lain yang warna rambut berubah
awalnya hitam menjadi putih, muncul kerutan di wajah, atau ketajaman panca inderanya menurun, serta terjadi kemunduran daya tahan tubuh seperti itu. Selain itu, di masa-masa lansia ini juga harus berhadapan dengan kehilangan peran diri, kedudukan sosial, serta perpisahan dengan orang-orang yang dicintai atau orang-orang yang terdekat dengan beberapa lansia tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan beradaptasi yang cukup besar untuk dapat menyikapi perubahan di usia lanjut secara bijak seperti itu. Nah, setelah mengetahui beberapa konsep dasar perihal lansia atau lanjut usia, langsung saja kita masuk pada pengertian indeks Bartel ini sendiri. Nah, indeks Bartel ini sendiri merupakan suatu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan mobilitas dengan sistem penilaian yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Nah, indeks ini menggunakan 10 indikator penilaian, yaitu yang pertama, ada 10 pengkajian ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita bisa menanyakan seperti ini. Mbah, kalau makan kira-kira Mbah sehari berapa kali? Itu dibantu atau tidak? Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Mbah, kalau mandi biasanya dibantu tidak? Yang ketiga, kalau misalkan cuci muka, keramas, gosok gigi, bisa sendiri atau dibantu? Yang keempat, kalau ke kamar mandi bisa melepas baju sendiri atau masih dibantu, Mbah? Seperti itu. Yang kelima, kalau pipis bisa ditahan atau tidak bisa menahan ya, Mbak? Lanjut yang keenam, kalau BAB atau buang air besar itu teratur atau tidak? Yang ketujuh, ke kamar mandi bisa jalan sendiri atau masih dibantu? Yang kedelapan, kalau mau ganti pakaian itu masih dibantu atau bisa melakukannya sendiri, Mbak? Yang kesembilan, kita bertanya saat berjalan ada yang sakit atau tidak kakinya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kira-kira Mbah masih bisa naik turun tangga atau tidak? Kalau masih bisa, Mbah itu dibantu atau tidak. Nah, itu termasuk 10 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada para lansia menggunakan pengkajian indeks Bartel ini. Baik dari beberapa pengkajian atau dari 10 pertanyaan yang sudah ditanyakan kepada lansia, kepada kakek, nenek yang ada di rumah atau di rumah sakit atau di rumah perawatan lansia seperti itu, didapatkan interpretasi atau hasil dari angka-angkanya, dari poin-poinnya, jumlah poin total. Jika total dari 10 pertanyaan itu ya ada 20, maka masih dikatakan lansia ini mandiri. Jika 12 sampai 19, ketergantungan ringan. Ketika rentangnya diperoleh 9 atau sampai dengan 11, ini disebut ketergantungan sedang. Ketika 5 sampai 8 itu disebut ketergantungan berat, dan jika hasil rentangan antara 0 sampai 4 itu maka lansia ini disebut ketergantungan total atau tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada beberapa 5 ber atau tindakan yang harus kita bisa berikan kepada lansia itu sendiri. Di antaranya di sini ada 5 ber. 5 ber ini merupakan konsep yang dibuat oleh peneliti berdasarkan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih 5 ber itu? Yang pertama, berbahagialah. Jadi, sebisa mungkin kita harus menganjurkan pada para lansia untuk mensyukuri apa yang telah terjadi atau apa yang telah ada, seperti itu, bahwa menjadi tua adalah keharusan dan bukan bertentangan dengan idealisme modernisasi, serta mau menerima adanya perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan efektif, terus perubahan dalam keluarga, perubahan pada teman hidup, perubahan pada pekerjaan, dan masih banyak perubahan-perubahan lainnya. Makna utama dalam berbahagialah adalah berpikiran terbuka dan memilih untuk bahagia dalam menjalani sisa hidupnya dan menikmati segala sesuatu pemberian Tuhan pada alam semesta, seperti itu.
Nah, yang kedua yaitu adalah beraktivitaslah. Di sini setelah kita menganjurkan para lansia untuk berbahagia, kita bisa menganjurkan lansia tersebut untuk beraktivitaslah. Nah, beraktivitaslah ini sendiri meliputi jalan-jalan, atau yang masih bisa naik tangga bisa disuruh untuk naik tangga secara perlahan atau sesuai kemampuannya. Terus melakukan kegiatan secara mandiri setiap harinya seperti makan, mandi, perawatan diri, berpindah tempat, berpakaian, atau bergerak sesuai kemampuan pada lansia itu sendiri. Makna dari beraktivitaslah adalah menggerakkan tubuh, menggerakkan seluruh bagian fisik tubuh. Bisa juga dengan berolahraga rutin yang sesuai kemampuan dari lansia itu sendiri. Jadi bisa didapatkan pada setiap organ tubuh lansia ini dapat terjadi dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu berjaga-jagalah. Kita harus bisa mengajarkan atau menganjurkan para lansia untuk selalu menjaga kesehatan tubuhnya, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga aktivitas-aktivitas sehari-harinya. Seperti kita harus selalu mengingatkan untuk rutin mengkonsumsi obat sesuai kebutuhannya atau sesuai anjuran tenaga kesehatan. Terus selalu kita menjelaskan untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, seperti itu, menjaga sanitasi lingkungan yang sehat, tetap memelihara higienis pribadi seperti itu sendiri. Untuk yang keempat sendiri di sini bersosialisasilah. Nah, di sini kita harus menganjurkan para lansia untuk tetap menjalin hubungan sosial sesama para lansia atau orang-orang yang ada di sekitarnya, yang baik seperti berkomunikasi dengan anak-anak secara rutin, dengan menantu, dengan cucu, dengan orang lain dalam lingkungan setempat atau di lingkungan tempat tinggalnya, seperti itu, dengan organisasi setempat, dengan teman sebaya, dengan tenaga medis, dengan orang-orang yang lain atau semua yang ada di sekitar lansia tersebut. Nah, makna dari bersosialisasi ini sendiri yaitu agar lansia ini bisa menyampaikan perasaannya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan beberapa cerita yang mungkin ingin disampaikan secara tidak langsung kepada orang-orang terdekatnya. Jadi sebaliknya bisa juga ikut menerima penyampaian perasaan, pengalaman, cerita, keinginan oleh orang-orang lainnya, seperti itu. Nah, untuk 5 yang terakhir, yang kelima yaitu berdoalah. Jadi menganjurkan sebisa mungkin kita menganjurkan para lansia untuk berserah kepada Tuhan sebagai sumber pemberi kehidupan, kesehatan, dan segala sesuatunya yang terjalin dalam kegiatan rutin berdoa maupun berkarya bagi Tuhan dalam berbagai kegiatan pelayanan kemanusiaan, seperti itu. Itulah 5 yang bisa kita anjurkan atau bisa kita berikan kepada lansia-lansia yang berada di dekat kita, yang berada di lingkungan sekitar kita, agar mereka tetap bersemangat dalam menjalani kehidupannya, seperti itu. Baik, karena di sini saya sudah selesai menjelaskan beberapa konsep dasar tentang lansia dan apa sih pengkajian indeks Bartel itu sendiri, seperti apa, kita harus bertanya apa, berapa pertanyaan, dan gimana cara kita untuk menentukan bahwa lansia ini disebut lansia yang mandiri atau ketergantungan ringan, sedang, berat, atau mungkin ketergantungan total. Karena sudah selesai, terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Madurat Narin Dalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.